Udah live nih Pak. Iya, siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sedil M. Kita pembahasan masalah settingan di belakang layar ini. Iya. Jadi iya, jadi kita lihat fenomena itu di depan ini ya, di depan. Publik sama di belakang layar berbeda. Tuh, double suaranya ya. Halo, Suaranya bagus tes, nggak, tes. Pak? Bagus, tes, bagus. Bagus sih, Kita bagus. sapa. Ini udah rame ya netizen yang ini, yang Di komen dari bawah. tadi. Mohon maaf ya, setelah kita live-nya ini tadi ada Kita bikin kegiatan kopi dulu. sedikit, bikin kopi, Lam Alif, Ayahmo, terus FJW. Ya. Terima kasih udah hadir, udah nungguin kita juga. Terima kasih. Ada Bunda Cita Dita Abadi Taipei. Saya itu. Ya, jamak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hmm. Ya, jadi fenomenanya gitu, Pak. Kita lihat itu kemarin itu kan jelas ya. Kalau pertama itu si Bedo buat konten di depan Mapolda ya. Mabes dia nantang-nantang si Arya. Ayo aku udah tunggu nih janji ya ini. Terus udah setelah dia buat itu kita sangkanya netizen ini kan euforia istilahnya. Ini keren ini pemberani ini ya kan. Anggapan kita ini benar-benar pejuang ini ya, berani kali dia habis. Terus besoknya ada episode baru lagi rupanya si Arya di mobil ya kan, di mobil sambil sok-sok nelpon, ini kenapa nelpon nggak diangkat itu ya kan. Terus ternyata mereka settingan gitu ya. Itu kan sebenarnya mereka itu menipu publik ya Pak. Benar nggak Pak? Dari publik, pembohongan itu. Tega-teganya publik ditipu sampai kayak gitu demi konten gitu. Demi menampakkan dia tuh benar-benar garang, benar-benar sok kuat gitu ya. Cuman nggak mikir kalau yang ditipu itu netizen gitu. Iya. Netizen udah cerdas. Iya, makanya netizen harus cepat sadar lah dari pembodohan itu, termasuk pembodohan nggak Pak? Menurut Pak? Pembodohan, karena gini, mereka berdua satu sisi kan seakan-akan berlainan berlainan dalam perjuangan, ya seakan-akan berseteru di dunia publik gitu. Tetapi di realnya mereka sudah berkesinambungan dan sering berkomunikasi membuat sebuah sandiwara di dunia YouTube, wabil khusus di YouTube ya. Padahal apa yang mereka tampilkan di dunia YouTube seakan-akan mereka berseteru, saling menghujat, saling memaki, ternyata itu hanya sebuah settingan untuk menaikkan popularitas mereka di dunia YouTube. Iya. Dan ini yang paham bahwa apa ya, si Aldo dan si Arya ini seakan-akan kan berbeda gitu. Dia berbeda, satu sisi berbeda. Tetapi apa yang ditampilkan mereka berdua itu hanyalah sebuah settingan yang sudah disetting dengan matang seakan-akan mereka berseteru. Padahal itu tidak sama sekali. Tapi di sini ada poin yang aneh lagi, bukan netizen aja yang ditipuin Pak An. Iya. Jadi di situ kan konfliknya kalau nggak salah ini si Bedu atau Babe Aldo itu dia nggak terima ya si Arya itu ngata-ngatain Habib Bahar ya, Habib Bahar bin Smith, dia nggak terima gitu ya. Kan si Arya nantang ini Habib Bahar kemarin itu ya kan, nantang Habib Bahar, terus dia nggak terima. Tapi fakta yang kita lihat berarti Habib Bahar ditipuin juga dong.
seolah-olah menampakkan kalau dia nggak terima membela ini Habib Bahar ditantang dia, tapi ujung-ujungnya dia itu menampakkan kalau itu sekedar settingan. Gimana tuh menurut Pak An? Lucu kan? Halo Pak An? Halo, masih ada suaranya nggak di bawah? Coba tolong di komen. Ini Pak An udah berhenti. Tes, tes. Ada suaranya bagus nggak? Bang FJW, ya mau? Oke, masih ya. Eh, jadi bukan bukan ini aja yang ditipu, bukan netizen juga, yang dibelain juga ditipu gitu. Seakan-akan menampakkan dia itu pejuang, pembela Habib Bahar, tapi faktanya itu settingan gitu. Iya. Kan Itu parah. sama juga membohongi Habib Bahar si Aldonya itu ya. Bener. Jadi netizen Habib Bahar juga lihat, ini keren ini menantang. Nah, terus bukan sampai di situ aja, Pak An. Bukan sampai di situ aja. Jadi ada episode keduanya lagi. Ada episode. Assalamualaikum Bunda Cinta Abadi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. lama Lama nggak ini. gabung. Apa Iya, kabar nih? iya. Alhamdulillah sehat. Habis Alhamdulillah. terserang Omikron nih. Lanjut, lanjut. Dan gini ya, Eh, dan ada satu lagi yang kita membuat kalau netizen jeli ya, netizen jeli dan cermat ya, memakai ya, logika sehat. Ya. eh, Ketika si Aldo dan si Arya ini seakan-akan berseteru di dunia YouTube, gitu, itu semua hanya ya, settingan mereka di dunia YouTube. Dan ya. ada satu lagi yang unik, ya, di mana si Aldo ini membela Sodik juga, dan si Arya juga membela Sodik. Endingnya kan, Iya, itu kelihatan sekali bahwa mereka berdua ini, mereka ya ini sudah melakukan kontak di belakang layar. Untuk menyerang siapa? Untuk menyerang yang selama ini dizolimi sama si Sodik. Siapa itu? Bang TJ. Itu iya, kalau Mas itu jeli, pasti paham bahwa Aldo dan Arya ini 11-12. 11-12. yang bingungnya gini juga, ini untuk pengikut Aldo, untuk siapa aja ya. Kemarin itu pertama yang diakui sama si Arya sendiri. Kalau coba kalian hubungi si Aldo, itu kan ada di kontennya si Gus Arya itu, dia itu Gus Arya itu telah menghina ya. Arya aja, nggak usah pakai Gus, nanti besar kepala dia. Ambil Ya, kan. jadi si Arya itu menghina, istilahnya menantang-nantang Habib Bahar gitu ya, menantang ini itu secara masif ya, keras gitu ya, keras dia tantang gitu. Terus sampai-sampai si Umar gitu ya kan, si Umar, si Sodik, si Sehril kan ada live bareng itu, Pak. Nah, Orang tuh seakan-akan di depan layar itu menantang Arya gitu untuk duel tinju. Itu kan ada tuh masih videonya ya. Ajak tinju, diajak bertinju, nanti jumpa di apa yang ada di Cirebon, ada yang ngajak di Jakarta gitu ya. Tapi kita nggak habis mikir gitu ya. Mereka itu udah dihina gitu, dihina, dilecehkan sama Arya gitu. Nggak ada mereka tuh niat untuk melaporkan atau mengajak umat untuk gimana gitu counter tadi ya, tapi malah mesra di belakang mereka, malah iya, mesra kan di si situ kan. Sodik, si Sodik sama si Arya kan mesra sampai dia tuh bisa naik, tiba-tiba naik ke atas itu tanpa ada dikirim link di bawah kolom komentar, si Sodik muncul. Berarti ada hubungan, hubungan Berarti kan ada dibilang juga, ini saya kirim link untuk Sodik ya kan.
langsung dia naik. Berarti mereka ini sebenarnya satu ini Komberan. Komplotan. satu komplotan, itu jelas. Komplotan di dunia YouTube. Berarti untuk menaikkan popularitas saja, menaikkan rating channel YouTube-nya ya. Tapi yang dipakai caranya itu membohongi, itu udah pembohongan publik ya. Iya, untuk lawan Bang TJ seorang mereka tuh bisa-bisanya satu. Padahal kan kalau misal kita bilang dulu kan ada itu yang namanya cebong dan kampret ya kan. Itu perangnya tuh panjang itu. Itu bahasa Kalau kita bilang ini si Arya ini dia pro ke cebong. Kalau yang satu lagi pro ke kampret itu orang ini saling serang dari dulu saling serang. Tapi pas ada kejadian kayak gini, mereka itu bisa bersatu dengan cepat, dengan instan. Iya, ini kan apa ya? Di situ kan patut kita pertanyakan, kok kenapa tiba-tiba mereka ini bermesraan gitu ya? Terus buat settingan adu tinju, tahu-taunya tinju entah kapan tinjunya gitu, udah janjian jelas gitu. Berarti ini mereka ini sama juga sama para double lain menipu publik. Iya. Menipu publik. Benar nggak Bunda Cinta Dita Badi? Benar sekali. Iya, itu apa ya? Istilahnya satu strategi yang buat kita itu keblinger. Dibikin bingung, dibikin istilahnya terkagum-kagum sama action mereka ya. Padahal semuanya itu double. Apalagi yang minta-minta cawer-cawer itu. Samsudin loh. Tenan gitu ya. Tenan ya. Gimana kabarnya Pak Aan? Sehat? Alhamdulillah baik. Lama tidak pernah ini kolaborasi. Ini lanjut ceritanya. Iya. 4 tahun, 5 tahun yang lalu tentang cebong dan kampret itu hanya sebuah sebuah kata-kata yang memang dibuat untuk memecah. Iya, pengkotak-kotakan. Dan yang sering menggaung-gaungkan itu kan Abu Janda. Sedangkan Abu Janda itu siapa? Kita nggak kenal sama Abu Janda ya, secara di kenyataan juga nggak kenal. Ya, tapi apa yang dia sampaikan kan bukan untuk membuat perdamaian ya, bukan untuk menyatukan, menjalin persatuan dan kesatuan, justru membuat kegaduhan terus, gitu loh. Dan saya jujur aja nggak cocok sama dia karena hanya untuk mencari popularitas dia sendiri. Dan teman-teman juga saya kasih tahu juga, kamu percuma membela Mbak itu buta kepada Abu Janda. Abu Janda belum tentu membela kamu. Dan perjuangan dia bukan perjuangan murni, perjuangan untuk dirinya sendiri. Iya, itu kelihatan yang dulu mereka ini tiap malam gitu ya membela, menyerang kampret dan cebong itu berantem itu berjilid-jilid ya kan. Tapi pas ada di kasus Bang TIJ ini, yang Bang TIJ ini orangnya kan netral ya. Tapi mereka ini enggak mungkin udah kehabisan akal ya cara menumbangkan pos ronda gitu kan. Sampai mereka ini bergabung untuk nyerang Bang TIJ. Terus yang bingungnya gini lagi Pak, saya yang masih nggak habis pikir ya. Habib Bahar itu kan habis-habisan itu di roasting sama Arya. Iya itu keterlaluan, kalau Arya udah itu keterlaluan ya. Tentang apa itu? Ya masalah ini, masalah penangkapan yang kemarin itu, terus masalah nggak cocok dipanggil Habib itu, mereka kan sampai ini lama itu si Arya itu ngontenin Habib Bahar itu bukan sekali 2 kali ya. Harusnya kan dibelain gitu, bukannya malah bermesraan. Sekarang kan udah bermesraan. Coba lihat itu di live itu biasa. Waktu saling-saling tanda. Setidaknya kalau Babe Aldo itu memang maksudnya Babe Aldo itu mengawal
Habib Bahar. Setidaknya ketika Arya mengkasari Habib Bahar, dia berani melaporkan. Padahal kayak gitu ya, tapi sekarang bersatu padu ya Pak. Bersatu padu untuk melawan Bang TIJ gitu. Padahal logika netizen sekarang gini, kemunculan Bang TIJ itu hanya membahas dan mengkritik orang-orang yang sudah membodai masyarakat tentang jimat lah, tentang tayangan-tayangan pembasmi dukun atau apapun ya. Beliau tidak ada arah indikasi ke politik, tetapi mereka lucunya yang Babe Aldo maupun Arya ini kan terkenalnya di dunia politik. Mereka kok ikut-ikutan gitu loh. Nah, dari situ kita bisa menangkap bahwa si Arya dan si Aldo ini juga disupport oleh para pembasmi dukun ya. Dukun-dukun yang sudah di-roasting Bang TIJ. Iya, saya yakin kayak gitu. Karena kenapa? Mereka kayak si Arya waktu dia masuk ke dalam dunia pencot ini kan, dia itu sebelumnya ketemu sama ini ya, GNS kalau nggak salah. Iya, ada ketemu sama GNS, terus tiba-tiba dia di mobil ngamuk-ngamuk ngatain Bang TIJ sampah, kamu penjarakan, kamu kujebloskan, kamu TIJ. Itu ya. Iya, makanya dia nampakin garang ini itu ya kan. Iya. Yang lucu ini si Aldo kan ini udah kelihatan sekali ketika rame-ramenya perseteruan dia dengan Arya itu loh ya. Itu kan sangat jelas sekali itu membodohi masyarakat. Kenyataannya mana perseteruan mereka di dunia YouTube itu hanya settingan. Iya. Ya. Terus pendukungnya ini lagi ya, pendukungnya Aldo, pendukungnya Arya gitu ya. Masa mereka itu bisa menerima gitu aja gitu? Yang dulu ya, diharuskan kalian beda pendapat. Iya, kalian dulu kan beda nih antara pembela pemerintah sama pengkritik pemerintah ya kan. Terus narasinya kan gitu terus-terusan tiap hari gitu ya. Tiba-tiba ada kasus ini, tiba-tiba mereka ini bergabung gitu ya. Bergombolan. Enggak mikir perasaan pengikutnya gitu. Kan gini. Ya, adu argumen, adu narasi ya. Saling mengkritik. Kritikan Bang TIJ, roastingan Bang TIJ itu terarah dengan tepat. Mereka kok kan ya akhirnya melawannya dengan cara yang tidak etis ya kalau saya lihat ya. Sampai memfitnah sesuatu yang menyangkut keluarga beliau, dulu itu si Arya juga, kenyataannya malah justru Arya sendiri di realitanya sudah tidak ada apa-apa ya, hanya di dunia YouTube. Karena saya bisa ngomong ini, saya karena survei di lapangan ya. Enggak, kita kan yang kita ngomong sekarang ini yang kita lihat di konten-konten mereka, Pak. Yang pertama itu si Aldo ngomong, aku di Mabes, mana kamu Arya, mana kamu Arya, aku di Mabes, ya kan? Terus besoknya Arya juga, aku di Mabes juga nih. Apaan lagi? Oh ya, tapi kan ujungnya di Pekalongan gitu ya. Tega-teganya dia. Mabes apa artinya Mabes? Makar besar. Makar besar-besaran. Modusnya mereka tapi kan sekarang iya, tapi sekarang ini kan mereka kayak si Bedu ini udah susah, dia udah panik. Dia kenapa Pak panik? Karena Bang TIJ itu nggak mau diajak settingan. Betul. Dia sangka dia bisa samain semua orang. Ini beda, ini bisa diajak settingan. Ini terus katain Bang TIJ itu, kamu tuh cuman ngonten. Ya kalau kita balik, dia nggak pernah ngonten, tapi channelnya ada 6. Enggak, dia itu pejuang konten nah. Kalau dibalik gini ya, kalau dibalik mereka dibilangin konten marah-marah, sedangkan Bang TIJ dibilangin gitu kan nyantai-nyantai aja. Iya. Kalau mereka dibilang konten mumpung ya, marah-marah, ngotot-ngotot.
Tapi channel-channel kecil itu, channel kecil ketika munculnya donasi-donasi sotik, ayo kita memang kalau mendukung, kita kalau mengikuti kontennya Bang TJ, setidaknya kita suarakan lah, kita kritik sotik itu. Nyatanya mereka nggak berani, justru malah bergabung dengan sotik. Ajur, jum. Gimana ini? Sudah berapa bulan itu, Ye? Udah hampir 10 bulan di belakang layar. Bayi kalau sudah lahir ya 1 bulan udah ya. Tapi ada yang aneh juga nih Pak, aneh. Kenapa dulu kan si Sodik yang di roasting gitu ya, terus datang itu yang namanya si Madi yang sosokan, ku tampar kamu pakai buku nasab itu ya kan, terus banyak datang si Sehril, datang si Umar, datang si ini ya kan. Sekarang ini kenapa si Bedo ini nggak ada yang tolongin gitu, itu bingung nggak saya, orang ini kemana ini? Ya, mungkin udah tahu, takut dia udah tahu siapa sebenarnya Bang TJ. Bang TJ kan hanya seorang petani dan pengusaha kopi, makanya mereka tahu. Minta diajak naik kudanya Bang TJ ya, biar ini sadar ini otaknya itu ya. Tapi banyak sekarang kalau saya lihat itu di komentar, di live gitu ya, pendukung Bedo juga sadar, banyak yang sadar. Gitu ya. Kalau dia memang dia itu pemberani gitu ya, bertanggung jawab, berjiwa besar, dia itu harus misalnya itu dia udah mengeluarkan kata Bang TJ itu ditunggangi Habib Syiah, dan terus Bang TJ itu nggak pernah bawa dalil ya, dalil yang dibawa itu dapat dipastikan itu dalil Syiah, itu dia udah melontarkan di publik. Kalau dia punya bukti, dia kan harus klarifikasi harusnya. Bukan ajak duel, nggak nyambung gitu. Masa tiba-tiba aja? Nggak cocok sama gayanya. Iqmal, lo dateng lo ke Jakarta lo. Kalau nggak punya duit, gua beliin tiket lo. Aku mah. Saya ketawa lihat itu. Omdo berarti. Ngomong doang ya Pak Anya. Terus sekarang diajak jumpa di tengah-tengah gitu kan nggak nyambung. Udah dia fitnah orang kok suruh orang capek-capek gitu, suruh ketemu sama dia. Emang dia siapa gitu? Nggak nyadar dia. Ini juga kepada pendukung-pendukungnya yang mengikuti Arya ya. Kita flashback berapa bulan yang lalu ketika ente siapa mau tuh, untuk membuktikan si Arya dulu waktu saya ke Polda itu saya sendiri bro, saya ingin membuktikan ya. Saya membuktikan ke sana, ternyata apa yang terjadi di sana? Si Arya dan kawan-kawannya malah membodohi saya ya, mau membohongi saya. Ya, waktu itu memang ada yang datang, tapi saya tunggu di Krimsus itu malah yang cewek sama cowok itu kabur. Nah, kalau memang benar, kan berani mendampingi saya. Dari situ kelihatan sekali bahwa si Arya itu licik orangnya. Berarti bohong itu Pak? Bohong. Hanya sensasi aja. Koar-koar aja berarti itu ya nggak dijalanin beneran waktu itu Pak Anya? Iya, saya sampai diketawain teman saya yang kebetulan Humas PBNU. Humas PBNU yang dari Jombang itu. Kau dikerjain Arya, iya double anak buahmu ya. Ya Allah, berarti itu nggak beneran sama sekali Pak Anya. Ya. Astagfirullahaladzim, ngomongnya tetap kayak gitu. Malah uang 200 diminta alim lagi. Nah, dari situ netizen itu pendukungnya itu sadar jangan sampai mau dibohongi sama Arya. Iya. Innalillahi, kirain beneran itu udah lapor beneran, bikin sayembara beneran, mau dikasih mobil beneran sama uang 5 juta. Ternyata Omdo, gedabrus. Iya. 11-12 sama Aldo. Aduh. Omong-omong doang, besar omongannya aja ya Pak ya berarti ya. Iya, waktu itu kan heboh ya Pak Anya. Terus sekarang gimana itu kasusnya Pak? Anda tahu, tanya Arya sendiri aja. Hebat Pak, Anda sampai berani ke sana ya Pak. Ya Allah. Kesoting itu ada etikat baik enggak? Ada indikasi etikat baik enggak untuk meminta maaf itu ya? Mana? Kalau ada indikasi ya sudah jalan ya Pak.
Sampai sekarang jalan di tempat iya. Enggak, dia mana? nggak bisa membuktikan itu Unda CDA, apalagi ada Unda CDA gitu ya, dan lain-lain korbannya yang lain kan kita udah pegang buktinya gitu ya. Ya, Maksudnya jadi minta maaf itu loh, kalau bukti sudah benar. nonsen, nggak percaya sama sekali lah. Mau buktikan apa? Buktikan bohongnya, ya. Maksudnya Iya. minta maaf kalau Mm-mm. bahwasanya dia itu bersalah. Mana mungkin, apalagi itu Pak An. Ya enggak? Iya. Nah, korbannya Iya. banyak, ini korban mana? Aslinya korban tuh banyak, cuman nggak ada yang berani nongol. Orang-orang yang jadi korban ini nggak tahu kenapa, malu apa kenapa ya Pak An ya. Nggak berani ngomongin kalau dia tuh korbannya si Sodok gitu loh. Enggak, lucunya Kenapa? gini ya. Lucunya Hmm. ini orang-orang ini Aldo, si Arya ketika melawan adu argumen dengan Bang TJ ketika mereka terdesak. Mereka tidak segan-segan untuk menuduh secara keji. Itu yang bikin pikiran bikin maksudnya akal sehat kita ini, mereka kok nggak melakukan apa yang selama ini ditampilkan di publik. Mereka kan seakan-akan orang-orang cerdas, orang pintar beradu argumen. Tapi ketika melawan Bang TIJ, ketika mereka tersudut dengan bahasa-bahasa yang disampaikan Bang TIJ, mereka akhirnya mengeluarkan tuduhan-tuduhan yang mengindikasikan itu adalah fitnah. Dan ketika Bang TJ untuk meminta klarifikasi apa yang mereka tuduhkan, mereka tidak berani. Itu kan lucu ya. Iya, mereka ini polanya sama kayak si Sodik gitu, mencari kesalahan. Nanti kan pas diserang-serang itu ada kesalahan sedikit, tapi yang kemarin juga bukan kesalahan. Bung Lubis cuma baca komentar gitu ya, cuma baca komentar, cuman dipotong videonya gitu. Tapi di situ artinya gini, si Bedu ini secara tidak langsung dia udah membela maling donasi. Betul. Jadi kalau untuk dari kata pejuang tuh udah jauh ya. Tahu. Kalau dia itu beneran gitu ya, dia itu harus membuktikan, dia harus menanya langsung, kamu Sodik beneran nggak kamu ada minta donasi? Terus kamu Sodik beneran nggak kamu ini? Itu baru dia itu kita akui itu baru pembela kebenaran gitu. Tapi enggak, atau ini mungkin waktu nggak tahu ini, nggak tahu kasus itu kali. Enggak, kalau dia kalau misal bisa dibilang dia pura-pura nggak tahu, atau mungkin dia ada juga di bagian itu, kita kan nggak tahu, kan kemungkinan. Begitu ya. Kita nggak menuduh ya, kita nggak menuduh dia seperti itu. Iya, karena kenapa? Dia tidak menanyakan dulu dan tidak menyelidiki dulu. Terus masalah Rabitohnya juga yang dikatanya Bung Lubis serang Rabitoh gitu ya. Emang dia Rabitoh. Terus Rabitoh juga diam-diam aja gitu. Karena kenapa? Rabitoh juga kalau diserang, apanya yang diserang gitu ya. Seorang Bung Lubis sendirian gitu. Yang tujuan Bung Lubis kan nggak ada menyerang sama sekali, nggak ada niat sama sekali. Cuman baca komen doang. Tapi dipelintir sama mereka itu statement dan seakan-akan beneran gitu. Sampai-sampai si Umar datang ya kan dengan emosinya, dengan marah-marahnya gitu ya. Terus si Madi datang dengan arogannya mau nampar orang pakai buku nasab gitu ya kan. Terus si Bedu juga, si Bedu marah-marah ngamuk-ngamuk, ente siapa mal, ente siapa mal, ente tahu apa mal, itu ya kan? Apa mal? Diajak live sama Bung Lubis nggak berani. Di mana logikanya Bapak Aldo ini? Diajak live berdua sama Bung Lubis aja, nggak usah Bang TJ lah, jauh lah nanti. jauh sama Bung Lubis aja live, kita juga netizen nunggu ya toh. Jangan melihat umur, kalau kecerdasannya, ketelitiannya lebih bagus ya kita support. Walaupun Bung Lubis nggak minta disupport, setidaknya kita sebagai netizen yang berlogika ya, kita bisa. Iya, berarti kan warnanya udah kelihatan ya Pak, udah kelihatan. Terus tiba-tiba bermesraan sama si Arya, yang dia setiap hari ngontenin Habib Bahar gitu ya, ngata-ngatain Habib Bahar ini, ngatain ini. Sekarang malah mereka itu nelpon di belakang layar mesra, bisa buat konten bareng gitu ya. Jadi publik yang dikasih asumsi masalah perjuangan ini, perjuangan itu,
itu kan berarti menipu semua netizen. Itu pembodohan publik juga. Banget, banget. Dan si Aldo ini juga nggak ada klarifikasi ya, Ji? Tentang Enggak, tuduhan. dia ngomong kayak gitu biar nampak pejuang gitu, nampak keras, nampak bener-beneran nggak ada yang berani nyenggol dia, pikirannya gitu. Dia kasih nampak ke netizen bahwasannya dia tuh kayak suara suara kebenaran gitu ya. Suara dewa. Jadi sekarang pas Bang TIJ menanyakan itu dia udah kelabakan, bukti nggak ada, data nggak ada. Karena di Aceh itu kan Pak An tahu kanumnya itu kanum syariat Islam itu yang buat Syekh Wala itu jelas sanadnya jelas itu ya. Hukumnya juga itu berdasarkan ini ya. Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Datang dia dengan entengnya ngomongin itu si gitu ya kan. Jadi mereka itu gini, mereka itu pernah menyerang Bang TJ dengan kata-kata cebong, nggak masuk. Terus menyerang dengan kata Bang TJ gila, ya itu nggak masuk juga ya kan. Terus dikatain Bang TJ narkoba. Setelah kemarin itu kan pas Bang TJ diperiksa di Mapolda itu kan nggak ada narkoba, nggak ada senjata api, nggak ada yang dituju separatis juga nggak ada. Terus apalagi katanya Bang TJ gila, di rumah sakit nggak ada keluar bahwasannya Bang TJ itu. Jadi mereka itu menyerang dengan fitnah-fitnah yang nggak jelas. Apalagi yang Firdaus Oil kemarin itu keji sekali tuh, keji. Iya, makanya Bang TJ, tapi tuduhan-tuduhan seperti itu sampai menyangkut nama orang tua itu hatinya mereka itu busuk lah. Sekarang katanya sekarang homo ya kan. Jadi mereka itu tidak menyerang dengan narasi yang masuk akal. Bukan. Jadi misalnya nih kita ngomongin masalah donasi. Sodik, kamu donasi ini kemana? Kamu belum kasih nampak dokumentasinya. Ini penyalurannya gimana gitu ya. Tapi dia balasnya bukan itu. Dia balasnya malah nyerang fisik. Nyerang fisik, nyerang pribadi. Bukan yang di counter itu bukan norak lah, intinya norak lah. Dia itu nyari alibi yang benar-benar nggak masuk akal. Mereka memfitnah. Itu kelihatan sekali mereka menunjukkan kegoblokannya ya. SDM-nya kurang banget itu. Maaf aja ya, maaf kata kayak anak yang nggak sekolah ya, kampungan banget. Kemana yang diomong, kemana yang diarahkan ke Bang TIJ. Intinya kan ngawur, nggak nyambung. Jaka Sembung naik becak itu benar-benar nggak nyambung Kak. Belum lagi channel-channel kecil yang sok ya mengatakan Bang TIJ. Iya. Terus nampak lagi kepanikannya di mana Pak An. Saya kan suka reupload dulu ya. Saya upload video kejanggalan yang si Umar bilang Syekh itu Syiah. Kalau Said itu Wahabi ya kan. Saya upload itu tiap hari di take down. Pokoknya sampai 3 kali akun saya angus ya sama dia ya. Karena saya reupload video dia. Itu kan nampak dia tuh panik ya kan. Takutan dia sama video itu. Terus yang punya di tempat Siranggas juga baru tahu saya kemarin udah nggak ada lagi. Tapi itu nggak tahu entah di take down, entah di privat itu nggak tahu. Yang pasti udah nggak ada lagi videonya. Masalah ini fitnahan si Aldo ke Bang TJ yang ditunggangi Habib Syiah gitu ya. Jangan-jangan di take down lagi. Iya. Itu kelihatan sekali kapasitas keilmuan si Umar dalam bidang agama kecil sekali, nol. Iya, Pak An juga di take down ya kemarin. Take down saya, dilaporkan saya. Nggak peduli saya. Emang kenapa Pak An? Ya dilaporkan si Umar. Nah, dari situ kan kelihatan sekali kalau jiwanya jiwa tempe, mental tempe. Maksudnya Pak An upload apa? Videonya dia apa? Ya itu yang masalah upload kontennya Saidil
yang isinya Umar mengatakan apa kalau saya itu apa itu Syekh itu Wahabi, terus itu baru Iya halus toh. itu. Saya kasih judul gini dok, saya kepingin ketawa terpingkal-pingkal apa itu. Oh ini Muhammadiyah. Kan itu diketawain sama santri-santri, santri-santri Ahlussunnah Jamaah ya. Kok bisa ada kok bisa goblok kayak gitu ya? Kelihatan gobloknya. Iya. Belajar ngaji dulu lah di TPQ. Mikro satu dulu ya. Itu buru-buru pengen semuanya. Apa yang dibahasnya, balasannya apa gitu, nggak nyambung sama sekali. Jadinya dulu, apa ya? Mengecoh para netizen. Lucu ya. Hanya menghadapi apa pos ronda yang dihuni satu orang, mereka kok seperti itu ya. Iya. Enggak, yang lucunya juga mereka itu mengeluarkan statement kayak gitu, Syiah itu Syekh, Wahabi itu Sayyid, Habib. Jadi mereka itu membenarkan diri, yang betul tuh cuma Habib itu, yang lain salah semua. Itu. Tapi teman-teman netizen yang paham tentang ilmu-ilmu seperti itu, tentang nasab ya ketawa, ini kok Umar ini kok aneh, itu kan kelihatan palsunya, palsu iya. apa ya, tidak tahu ilmu. Keilmuannya tuh palsu. Jadi keilmuannya itu enggak pantas-pantasnya ya. Kayak kemarin tuh juga ada juga yang nyerang saya di kolom komentar ya. Dia ngatain gini, kamu enggak perlu di ini karena kamu enggak pinter hadis, kamu enggak pinter apa? Enggak pinter dalil. Ya, saya kan enggak pernah ngomong kalau saya ini ustadz. Iya. Helmi, benar-benar Helmi itu. Kalau Umar lihat, iya. Ngupas ini aja, suruh ngupas sebuah hadis satu aja, nggak usah banyak-banyak. Enggak, kita gini, kita ngomong sesuai kapasitas kita ya Pak ya. Kita kan yang kita lawan itu apa? Narasi mereka yang dipublikasi ya kan. Nah, harusnya yang dipublikasi yang kayak menurut kayak yang si Umar bilang masalah Habib itu Ahlussunnah wal Jamaah. Terus kalau Syekh itu Syiah, kalau misalnya Wahabi itu Sayyid gitu ya. Nah, kita kan nggak terima, itu salah. Kalau kita lawan itu salah besar, gitu ya. Salah besar. Ilmunya tapi mereka tahu, malah ngamuk-ngamuk sendiri. Sampai punya sama saya dibuat thumbnail sama si Umar. Masya Allah ya. Sekarang menghilang. Kenal Pak An. Enggak, ini Bapak Aldo ini nggak usah klarifikasi. Bapak Aldo harus klarifikasi, nggak usah sama Bang TJ lah. Sama 11-12 Pak An sama. Yang disuruh klarifikasi atau buat live ada 1 menit ya. 1 menit, bahwasannya dia itu yang dia katakan itu salah, atau dia itu menampakkan bukti. Aku udah ini buktinya, makanya aku ngomong pastikan. Nah, ini buktinya. Selesai. Bang TJ juga kalau memang dia salah dia minta maaf gitu kan, kayak gitu Bang TJ. Tapi dia malah ngajak duel. Kan lucu, nggak nyambung. Kayak TK. Iya. Malah jadi ayo kamu pengecut TJ, ayo kita ketemuan di tengah-tengah. Ketemuan di tengah-tengah, dia siapa? Udah dia fitnah orang, ajak ketemu orang lagi. Kan lucu. Kalau dia ya. Kalau tidak klarifikasi ya, itu sama saja Bapak Aldo memprovokasi masyarakat. Seakan-akan Bang TJ ini adalah ditunggangi Habib Syiah. Itu bahaya sekali, itu provokator itu ya, provokasi yang sangat berusaha. Iya, itu sebenarnya bahaya Pak An. Ini seandainya nih Bang TJ itu penduduk baru ya, penduduk baru di tempat Bang TJ itu penduduk baru ya. Terus dia menarasikan itu di Aceh kan nggak boleh ada paham itu ya.
Itu bisa di sergap gitu ya. Ya, masa. Tapi kenapa Bang TJ aman? Karena orang di situ tahu Bang TJ itu anak siapa, dari keluarga mana. Siapa, bibit-bobot-bobotnya siapa ya. Iya, semua udah pada tahu. Itu makanya mungkin orang sana nggak terlalu ambil pusing karena udah tahu siapa Bang TJ itu siapa, dari keluarga mana gitu ya. Kakeknya siapa. Itu jelas. Kan kita tahu, yang kita lihat itu keluarganya. Oh, ini keluarganya ini gitu ya kan. Nah, jadi nggak yang dari Biren waktu saya sosialisasi ketemu itu, yang dari Biren itu tahu betul tentang Bang TJ. Sampean Bang ya. Berarti kan provokasi mereka gagal. Yang provokasi cuman kita kan tetap ada klarifikasi untuk publik yang lain, kan bukan di daerah itu aja gitu. Untuk yang netizen yang ditipu sama mulut sampahnya Aldo, harus tanggung jawab juga dia. Ini kalau Bapak Aldo nonton sekalian nggak apa-apa ya, keras sekalian ya, biar ada apa ya. Enggak, memang faktanya dia salah gitu. Iya salah, jelas salah. Nah, ini ada pengamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya ini? Ini karena baru Intel bodong. Ini Intel kan? Waduh, Intel ini. Aku saya. Belum ada perkembangan untuk mengklarifikasi. Gimana kabarnya Pak Intel? Intel. Ini mau tanya pendapatnya Bang Akbar ya. Kita sesuai sama tema judul ya. Itu kok bisa Bang Akbar yang dulu berseteru keras dengan kuatnya antara, kalau misal Babe Aldo ini istilahnya mengkritik pemerintah, yang satu lagi membela pemerintah, si Arya, ya kan? Tapi tiba-tiba mereka ini bisa ngonten bareng, bermesraan gitu. Itu gimana menurut Pak Bang Akbar itu? Ya. Bentar. Belum dijawab Capolos. Saya satu aja, double mereka. Monggo. Iya, itu kan udah kelihatan tuh ya, ketika si Arya sama Babe Aldo berseteru yang minta ketemuan di tengah-tengah waktu itu di Mabes. Saya udah membaca, udah mempetakan itu kalau si Aldo itu juga dobol. Nah gini, netizen sudah banyak ya memprediksi, terus menganalisa bahwa Arya itu tidak perjalanan ke Jakarta. Itu baru si Babe Aldo juga baru menganalisa itu dari kaca jendelanya. Artinya apa? Artinya si Babe Aldo itu juga tidak bergerak kemana-mana, dia juga hanya menganalisa kok. Terus dia mengatakan Bang TJ hanya bacot doang. Terus kita balikan, apa dia nggak bacot doang gitu? Sama kok. Bahkan analisanya, bahkan analisanya dia itu setelah rame netizen tahu bahwa si Arya ini nggak perjalanan ke Jakarta. Terus pertanyaannya kenapa dia duduk di Mabes waktu itu? Menunjukkan bahwa dia ini berani gitu. Enggak lah. Kalau dia berani samper. Tidak hanya mengonten nunggu. Kalau dia juga nggak pengecut ya, nggak mau dibilang pengecut, samper Arya. Iya benar. Kenapa harus diam? Kenapa harus berkuar-kuar? Sama saja kok, dia juga berkuar-kuar doang. Dan kan logikanya begitu, Pak. Logikanya begitu. Menurut jenengan gimana? Babe Aldo kan sebagai muhibinnya Habib Bahar ya. Ketika si Arya mengata-ngatai kasar Habib Bahar, kenapa sampai sekarang pun tidak ada tindakan represif dari Babe Aldo untuk melaporkan si Arya? Nah, itu juga jadi pertanyaan, Pak. Dia channelnya banyak, yang satu membahas A, yang satu mengkritik B. Kenapa yang dikira itu tidak benar juga nggak dikritik oleh dia? Why? Ada apa di situ? Ya, intinya sensasi aja kali, Bang.
Sensasional aja yang dia cari, kepopuleritasan aja. Padahal kan sama-sama jebol. Ya, artinya kan dia hanya berkuar-kuar saja, Bun. Sama dong. Ketika memberikan statement orang lain hanya berkuar-kuar, dia pun sama gitu loh. Sama, iya. Sekali 3 uang pokoknya nggak jauh beda. Persis. Bagaikan pinang nggak terbelah sama jebolnya. Ya enggak? Nah, terus kenapa dia hanya berkuar-kuar? Buka channel YouTube ini, buka channel YouTube ini, berkuar-kuar di channel YouTube orang lain, berteriak kebenaran, berteriak keadilan. Juang. Jobol ya. Super duper jobol. Iya, tapi saya bingung itu gimana perasaan netizennya ya, netizen pengikutnya gitu ya. Yang dulu orang ini bentrok kan gara-gara si Aldo kan dia terlalu pemerintah ngatain kamu cebong, kamu cebong, kamu cebong. Terus yang cebong ini ngatain kamu kampret kan berseteru nih. Tiba-tiba mereka ini mereka ini bermesraan gitu. Terus gimana ini hati pendukungnya? Sehatnya gimana ya? Pendukungnya mikirnya itu gimana gitu ya? Orang yang selama ini berseberangan dan sering olok-olokan, ya tiba-tiba sekarang bareng menyerbu Bang TIJ dengan satu prinsip yang sama kan ibaratnya. Iya. Apa maksudnya? Itu episode pertama itu Bunda Cedia. Kedua ada buat episode lagi. Kedua buat episode lagi itu berkumpul semua, itu ada si Arya, ada si Sehril, ada si Umar, ada si Sodi. Oh ya? Wow. Seru dong. Buat konten ini, buat konten ayo kita tinju ya kan. Yang ujung-ujungnya tinjunya nggak jelas ya kan. Netizen udah mana pada nunggu ini seru nih Arya lawan si Umar. Ini seru nih Sehril ya kan. Sampai diulok-ulok di kontennya. Oh iya. Ada. Iya. Terus orang ini nggak ada juga klarifikasi kenapa itu nggak jadi itu kan, berarti orang ini ngonten doang. Terus tiba-tiba si Sehril, aku udah di Cirebon, si Arya juga aku udah di Cirebon. Sama-sama di Cirebon kok nggak ketemu. Nggak tangan berketawa itu. Itu polanya sama ya. Satunya polanya Cirebon Pekalongan, satunya Cirebon Tegal. Mana ketemu ya? Itu polanya sama kayak si Joko Bengek dari Gunung Halu. Ya kan membahas Samsudin, endingnya bareng-bareng damai. Damai itu indah. Sama Babe Aldo pun juga begitu. Teriak, ujung-ujungnya seperti itu. Sama Arya pun juga begitu. Double ngapain? Mereka itu kalau saya lihat itu mereka mencari popularitas karena sudah mendekati 2024. Mereka ingin dirangkul para kandidat-kandidat yang akan memimpin Indonesia. Itu tujuan mereka sebenarnya. Tim sukses lah istilahnya. Tapi cara yang dipakai mereka itu udah nggak elegan, nggak etis. Sekarang saya Bang TJ sekarang udah pada dinarasikan kalian buzzer ya. Apaan lagi? Jadi bukan melawan narasinya tapi memfitnah. Kemarin fitnah orang gila, terus fitnah ini narkoba, fitnah apa tuh separatis, fitnah intel, fitnah itu ya. Jadi mereka itu cuma kapasitasnya beraninya mulutnya itu menghina mencari kesalahan yang enggak di luar konteks ini, bukan membahas donasi. Bang TJ kan pertanyakan donasi mana, malah dibilang kamu itu homo, kan nggak nyambung. Makanya kapasitas mereka itu apa gitu bukan ya gini. Jadi si Arya ya, kita lihat di awal dulu, dia ikut campur kan apa? Satu, dia membela si Umi Preman dan Idris ya, satu di Arya. Si Sodik karena dia udah memakai nama Bang TJ melakukan donasi kepada pahlawan dewasa mengatasnamakan anak yatim
Nah, ini Babe Aldo ini yang kita tidak apa ya, selama ini kan nggak mungkin lah Babe Aldo sampai apa mau melawan Bang TJ, nggak mungkin gitu loh. Analisa netizen, analisa saya sendiri ya. Nah, tetapi di situ malah terlihat sekali Babe Aldo justru membela orang yang sudah melakukan kesalahan fatal ya, sobjek itu ya. Akhirnya melawan Bang TJ. Nah, dari sini Babe Aldo diminta untuk klarifikasi dari Bang TJ. Kenapa bahasanya terlalu bulat nyingseti. Nah, padahal kalau memang dia seorang pejuang, berarti tampil live bersama Bang TJ. Kalau memang tujuan itu benar ya buktikan. Kalau tujuan itu tak benar, ya setidaknya meminta maaf lah, karena sudah membuat provokasi ke masyarakat. Seakan-akan Bang TJ ini apa ya, si A gitu loh. Itu sangat menyakiti orang banyak. Babe Aldo. Terus orang ini juga nggak merasa bersalah ya, ngatain Bang TJ itu pertama orang gila, pemakai narkoba, terus apalagi kemarin itu separatis, terus iya, terus pokoknya banyak narasinya itu udah dibuktikan di kepolisian itu nggak ada semua gitu kan, sampai sana ada periksa urin ternyata bersih, terus seperti yang dibilang separatis, senjatanya nggak ada, ya kan? Berarti kan terbantahkan semua. Senjata Simba. Iya, terus dituduh juga. Yang lalu tembus. Iya. Jadi fitnahan mereka mental semua. Uprus semuanya, ya bledes katanya orang Jawa. Itu namanya bledes. Ya. Memang siswa muncul. Duh, kemana nih? Kemana orangnya? Babe Aldo yang terkenal pejuang ternyata bukan pejuang, bro. Penakut. Karena apa? Tidak berani tampil untuk klarifikasi secara berdua live bersama Bang TJ ataupun Bung Lubis. Di sini kita bisa memilah dan memilih mana yang benar-benar pejuang, mana yang pecundang. Gede plus doler asli gede plusnya. Tidak pernah menampakkan apa namanya buktinya Pak, yang memang dibilang si Bedu ini cuma duduk di pos ronda, aja. Beliau itu Bang TJ itu bisa mencerdaskan saya, bisa mencerdaskan kita semua. Ya, yang dibicarakan adalah betul, gitu loh. Sudah banyak buktinya, contoh ya berkoar-koar tentang dobelnya Idris terbukti. Terus GNS pun akhirnya mengaku bahwa itu settingan. Ya, termasuk KUB juga mengaku bahwa itu settingan. Semuanya terbukti betul. Mamas Karyo akhirnya juga ada disclaimer. Terus siapa lagi itu yang di Lampung ada disclaimer semua. Iya. Ya, kenapa cuman Arya terus Babe Aldo? Yakinkan dong kepada kita semua netizen bahwa ucapannya itu yang diucapkan itu benar. Yakinkan. Kalau tidak bisa meyakinkan, wajar kita netizen ini memandang itu double. Iya. Iya. Intinya mereka itu sepertinya kayak orang yang iri dan sirik gitu loh, Pak. Setelah Bang TJ berhasil memberantas para doboler dan semuanya itu terbukti kalau semuanya itu abal-abal kan, semuanya itu tidak benar. Dan omongannya Bang TJ itu benar-benar mengarah ke hal yang sama sangat-sangat dobol. Nggak ada di dunia ini hal yang seperti itu bisa terjadi gitu loh. Zaman modern yang seperti ini kan, selama ini kan Bang TJ memberikan pencerahan kepada kita, memberikan edukasi, membuka mata hati kita agar kita sadar, jangan sampai tertipu dengan hal-hal yang sifatnya halusinasi seperti itu. Mereka bukannya malah mempercayai, malah memfitnah Bang TJ. Bang TJ begini karena nggak mempan kali ya, karena saking nggak mempannya Bang TJ dan nggak bergemingnya Bang TJ, jadi mereka cari cara lain yang akhirnya ngawur gitu loh ya Bang, seperti itu kan ya, yang katanya itu perbedaannya sangat mencolok juga sih, yang katanya si Bedu ini ikut turun ke lapangan, hasilnya apa? Sampai sekarang hasilnya apa? Hasilnya nggak vaksin, nggak berani kemana-mana.
Dulu. Bang TIJ yang hanya berbicara di pos ronda, itu semuanya terbukti. Si B itu apa buktinya? Terus si Arya apa buktinya sampai sekarang? Nggak ada. Yang selalu teriak-teriak radikal, radikul, ya. Apa sampai sekarang? Ternyata dia yang kayak akul ya. Iya, kalau orang yang berkoar-koar konten di media sosial ngomong bahwa ada fitnahan Syiah dan lain sebagainya, apakah itu nggak soal radikal juga? Perkataannya radikal, itu radikal juga. Kenapa nggak diberantas? Iya. Esotik itu radikalisme malah dilindungi Arya. Iya, radikal teriak radikal lah. Maling teriak penjahat itu namanya, Bang. Ya, Mengatakan diri sendiri. Dari kelompok itu tidak ada yang membahas ucapannya radikal. Kenapa nggak dibahas kalau dia concern ke soal radikal? Kemudian concern ke soal doboler, kenapa nggak dibahas juga doboler? Kenapa hanya diam saja ketika viral Samsudin itu dobol? Kenapa nggak ada yang membahas itu? Mereka ngeblok ke sana. Salah viral. Salah viral sih, Bang. Seolah-olah yang tadinya viral itu diredupkan oleh mereka-mereka ini. Diredupkan. Si Sodik yang rame soal masalah donasi diredupkan oleh dia sendiri. Ya. Semua diredupkan. Iya. Jadi sekarang ini jelas mereka ini melindungi maling. Kalau nanti netizen bilang itu enggak ada, itu kita jelas itu ada korbannya, itu Bunda Cinta Abadi, itu korban Sodik itu. Orangnya masih ada, buktinya ada gitu ya. Jadi dan nggak ada klarifikasi ya. Itu kenapa? Di Jogja 500 katanya. Klarifikasi secara pribadi aja gitu loh, jangan lewat masa banyak gini. Ke saya pribadi, uang WA masih ada, masih aktif WA-nya. Mbak ya secara pribadi, Mbak minta maaf atau gimana? Enggak, saya pun nggak kepingin sebetulnya maksudnya. Biar saya bisa ngomong. Mbak Sedia, maaf Mbak Sedia. Mbak Sedia WA-nya masih nggak diblokir Mbak Sedia? Nggak diblokir, saya nggak pernah blokir dia. Berarti masih butuh sama Mbak Sedia dawet-dawet. Coba kalau berani, ini masih aktif. Kadang masih ada tulisannya online gitu, masih aktif. Kadang kalau kangen tuh tak lihat chattingannya, voice note-nya yang cerita banyak itu. Pokoknya intinya tuh dia tuh selalu apa ya, ngomong voice note-nya tuh lama banget. Ya kayak orang yang itu tadi selalu mengatakan dianya itu ahli apa namanya tuh Sunawal Jamaah, apa namanya sih, Habib lah intinya gitu ya. Ya. Dulu saya ada cerita ini nggak dia udah cerita pernah datang RI 1 ke rumah dia tawarin jadi menteri. Berarti ini masih dia berarti nggak ya. Kakek tua sakti diblokir ya nomornya. Kalau beneran kalau beneran dia jadi menteri agama, saya pindah negara, Pak. Saya tuh ketawa. Maaf aja ya. Orang saya tuh juga ya di sini ya corongnya Pak Jokowi ya, maaf ya. Saya tahu gitu loh. Ya ampun sampai segini. Jadi kayak mau ketawa rasanya ya waktu dia cerita. Saya tuh pernah didatangin Mbak sama RI 1. Tak kirain RI 1 itu pernah datang ke Taiwan, tapi grup band nih di sini bareng satu panggung. Saya pernah manggung bareng. Saya pikir tuh RI 1 bukan Pak Jokowi. RI 1 itu band siapa namanya? Aduh, siapa yang pernah saya upload itu kan pernah datang ke Taiwan. Terus dia bikin ini R1. Bumerang. Saya pikir itu RI 1 band. Terus kok ngomong mau dijadikan menteri agama. Maaf, sebentar, Bib. Maksudnya RI 1 itu Pak, RI 1 orang nomor 1 di Indonesia. Iya, Pak, benar, Pak. Hah? Malam-malam katanya Pak Budi datang. Persisnya dia aja bawa presiden ya. Karena yang nyuruh jadi presiden, menteri agama. Hah? Mata saya terbelalak. Satu ngimpi apa ini orang yang ngomong
Aku hanya kayak diceritain anak kecil gitu loh, Masya Allah ini halu ini wes dari situ baru saya mau mikir. Awalnya itu saya nggak mikir kalau orang ini dobol, maksudnya ya kayak gitulah yang gedabrus gitu. Lama-lama dengan ceritanya yang kesini-kesini kok semakin kayak anak kecil gitu loh. Maksudnya nggak umuk gitu, apa umuk banget gitu loh. Umuk tahu umuk umuk itu ukur gedabrus. Mungkin salah bilang dia udah jadi RT 1 apa RI 1? RI. Ya mungkin itu cara menarik simpati ya. Biar saya terkagum-kagum. Biar saya terngowoh-ngowoh, wah ini orang aja didatengin ini. Oh berarti dia bener. Bener saya itu dulu sampai sumpah. Pokoknya selama saya di Taiwan, Kak, sampai pulang Indo saya akan jadi donatur tetap gitu kan, walaupun nggak banyak, ibaratnya gitu, tolong ya diterima. Saya malah gitu, ya Mbak nggak apa-apa. Terus Bang PIJ ngomong kalau itu ternyata double ya. Jadi Menteri Agama siapa sekarang? Sodik, Mbak? Hah? Yang jadi Menteri Agama sekarang siapa? Sodik. Iya. Menteri Agama ya. Enggak, saya ngebayangin ya Pak Jokowi datang ke Bekasi ke rumah dia gitu ya. Sampai heran saya. Tapi dari situ baru saya, ampun ini orang ngimpi banget, ngipul banget, halu banget gitu loh. RI 1 datang tanpa dikawal, datang sendiri malam-malam pakai hoodie katanya, pakai apa ya, sweater yang ada ininya ditutup itu. Dalam hati, emang dari kapan Pak Jokowi belusukannya itu seperti itu caranya gitu loh. Herman saja saya. Tapi saya dengerin yang namanya orang cerita ya. Itu ngomong itu telepon, kalau telepon lama banget. Tuh. Jadi saya ngowoh-ngowoh ini bener apa enggak? Ya ampun. Gini, perseteruan Arya dengan si Babe Aldo. Endingnya tidak pernah terjadi ya. Tidak pernah terjadi diskusi. Sama sekarang yang video beredar kemarin, Babe Aldo telepon pengacara dukun. Endingnya apa? Nggak ada realisasi terjadi pertemuan. Nggak ada realisasi terjadi diskusi. Ada apa ini? Ya, kalau netizen berbicara bohong, dobol, wajar. Karena nggak pernah ada realisasi. Yang sok-sokan viral saja mau dibahas, endingnya nggak ada. Viral lagi dibahas, endingnya nggak ada. Cuman kritik doang si Babe Aldo ini. Betul. Terus gini lagi ada ujungnya. Bang Akbar, ini korbannya bukan di satu segi aja ya, bukan satu. Yang pertama ini kan korbannya publik ya, publik dengan ke-acting mereka settingan itu kan publik. Pertama yakin nih mereka ini beneran pemberani. Dah. Yang kedua itu dari Habib Baharnya ya, Habib Baharnya itu kan seakan-akan si Arya ini kan telah menghina Habib Bahar, gitu. Telah menghina Habib Bahar dengan kata-kata yang kurang sopan, dengan tapi masih bisa mereka itu membuat konten gitu. Harusnya kan harus ngerti juga perasaan ya. Orang misalnya nih Pak An dibela, tapi tahu-tahu dia itu kan sama kayak pengkhianatan Pak An. Benar nggak? Betul. Dia membela Habib Bahar cuma berpura-pura aja itu ya. Berpura-pura membela Habib Bahar. Acting aja. Iya. Sampai segitunya gitu ya. Makanya kok nggak nyadar, pendukungnya itu nggak nyadar kok bisa sampai kayak gitu panutan mereka gitu ya. Tega-teganya settingan itu. Kalau misalnya kita tuh yang namanya Muhibin ya, Muhibin itu kan harus objektif gitu. Yang salah ya, benar-benar. Ini beneran dia menghina Habib Bahar, tapi Talamid itu berani itu. Talamid berani mengkritik Aldo itu. Yang lucunya gini sekarang, Bang TIJ malah difitnah, menghina ulama, menghina Habib secara keseluruhan. Padahal kan faktanya cuma si Sodik doang, karena telah memakai nama Bang TIJ. Tapi bisa-bisanya cuman masalah itu sampai dituduh memiliki senjata api, dituduh Sarah, penimbun ganja katanya. Entah apa-apa, tapi kan sekarang nggak terbukti satupun itu yang pencemaran nama baik.
pencemaran baik itu karena ngedit foto. Ya, yang diedit itu juga si Sodik. Itulah parahnya Sodik, memang provokator ya, provokator. Dia ketika berada di wadah A, dia akan berusaha memprovokasi di situ untuk memusuhi wadah B. Ya, nanti dia ketika di wadah A ini udah ketahuan, dia akan berbicara pada wadah B. Di wadah B juga seperti itu, dia akan provokasi untuk menyerang wadah A. Itu kan provokasi, provokator. Iya. Ya. Provokator. Banget itu. Masa netizen yang berlogika sehat nggak paham, masa masih mendukung yang sudah membohongi kita ya kan, di publik ya. Seperti Arya, Babe Aldo, si Sodik dan kelompoknya si Sodik juga, mereka yang membranding di YouTube hanya untuk mencari sesuap nasi untuk penghidupan. Itu kan rendah sekali. Seolah-olah pahlawan di depan publik gitu ya. Tahu-tahu settingan. Harusnya itu pengkhianatan nyata itu. Nyata. Mengkhianati perjuangan Habib Bahar ini. Iya. Ngaku-ngaku saya pecinta Habib Bahar, tapi bisa-bisanya yang menghina itu diajak berteman dan diajak konten. Melawan PJ. Lucu. Dasar. Bersatu padu sekarang orang-orang yang akalnya nggak sehat itu. Ya enggak. Iya. Yang kasihannya netizennya yang kasihan, bingung deh. Masih di situ. Nggak tahu netizen ini apa sih yang dipikirkan ya dengan hal seperti itu. Mungkin karena tenar kali mereka pikir banyak viewernya. Wah, artis ini. Terus netizennya percaya ya. Yang lucu ada yang nyerang saya juga, netizen. TJ cuma pansos, TJ cuma pansos. Oh iya, Bang TJ pansos kan, Aldo 16 juta subscribernya. Iya, banyak itu di tempat saya itu yang live sama itu kita itu yang ada gambarnya Bang TJ pakai topi yang dari anyaman itu sampai sekarang masih ada yang komen. Bang TJ cuman bacot katanya. TJ cuman tai IJ, ngomongnya tai IJ cuman bacot. Sampai sekarang masih banyak komen yang masuk loh. Itu yang sampai berapa ribu. Paling yang komen ya artis-artis terkenal nggak jadi itu tonjol kali. Numpang tenar ya Pak ya. Channelnya CDA ya. Padahal itu udah berapa lama, berapa bulan kita live itu masih dikomenin tai IJ double, tai IJ asli super double. Ini orang apa maksudnya? Aku balas ya tetap ini nyala. Ini komenannya. Berarti kan sengaja dia itu memicu ini keadaan gitu loh. Padahal live-nya ada berapa bulan yang lalu. Ya udah biarin aja. Kalau sebenarnya gini, kalau saya tuh pribadi lihatnya gini. Bang TJ itu selama ini kan dia nggak pernah merugikan orang ya, tidak pernah merugikan kalau misalnya menipu orang atau yang dia lawan dari dulu kan doboler, terus nggak ada praktek-praktek cari donasi dari netizen, nggak ada ya kan. Tapi kenapa orang ini sampai menyerang kayak gitu terus? Itu kan artinya ada satu orang yang memprovokasi. Iya, ada memprovokasi. Ya iyalah, memprovokasi itu tadi. Kalau menurut saya ya itu karena channelnya Bang TJ kan channel besar gitu kan. Selama ini Bang TJ itu edukasinya itu masuk akal dan terbukti kebenarannya. Jadi mereka itu sepertinya menyerang untuk menjatuhkan mentalnya Bang TJ agar channelnya turun, viewernya mungkin ya ke sana. Terus supaya orang-orang itu terus berubah, berbelak ke mereka gitu biar nggak mengikuti. Tapi justru kesini Bang TJ kan semakin banyak penggemarnya, ibaratnya pengikutnya semakin bertambah, mana ada bergemingnya. Ya nggak, berarti kan antara yang akal sehat sama yang akal nggak sehatnya kan lebih banyak yang lebih sehatnya. Jadi mereka itu mungkin juga membandingkan gitu loh. Makanya ya tetap aja Bang TJ nyantai. Mana ada gentar-gentarnya ya enggak. Yang akal waras saja lah yang bisa mencerna. Kalau menurut saya gitu. Nah, gini loh. Media sosial dalam hal ini YouTube itu kan memang media untuk bacot, untuk berbicara, ya. Untuk berbicara sah-sah saja.
Tujuannya apa? Bang TIC tujuannya mengedukasi, tujuannya mencerdaskan netizen. Beda kalau di dalam media YouTube-nya itu berkoar-koar dan mengajak provokasi. Contohnya begini, ayo kita turun ke lapangan, ini saatnya kita kritik pemerintah misalkan. Itu salah satu, bisa saya katakan itu provokasi loh. Bang TIC pernah nggak provokasi di dalam bicaranya? Ayo kita serang A, serang B, nggak pernah. Iya. Iya. Terus dulu kan ada juga tuh video siapa si Umar yang sebetulnya provokasi? Si Umar itu pernah kayak gini Bang Akbar. Kalian kalau TIJ live, kalian serang dia, kalian serang, kalian laporin channelnya, kalian serang di komentar. Dia itu kan narasinya provokasi. Provokator. Iya. Kalau Bang TJ malah sebaliknya, kalian jangan serang Joko Bengek. Joko Bengek udah kasihan itu mukanya aja udah nggak kurus. Iya. Malah dilarang gitu. Jadi ya makanya mereka berbalik itu makanya gak waras akalnya gitu tadi. SDM-nya itu nggak tahu seberapa gitu loh. Maaf aja ya. Soalnya sudah gena-gena, sudah gamblang-gamblang Bang TIC itu memberikan pencerahan sejelas-jelasnya. Tapi kenapa malah diserbu dengan hal-hal yang nggak masuk akal gitu loh. Makanya kemana gitu, pemikirannya itu loh kemana gitu. Bang TIC itu memang bacot, tapi bacotannya kan masuk akal. Selama ini yang saya tahu itu seperti itu. Saya yang nggak tahu itu akhirnya tahu ya dari bacotannya Bang TIC. Memang masuk akal, makanya saya ikutin. Tapi kenapa pengikut-pengikut yang kesini ini malah menyerbu, ngata-ngatain Bang TIC yang ngebacot nggak ada artinya. Ngata-ngatain jorok Bang TIC, ampun TIC. Ya, kemana pikirannya? Ini Mbak Sidia jarang live bahas Sodik. Ayo, ya. Orang dibilangin saya itu habis kena ini COVID. Oh, Bang, maaf. Sekarang sudah negatif. Kemarin masih positif, jadi tenggorokannya masih sakit. Ini tadi sudah dites, ini negatif Pak, kayak orang tes kehamilan. Alhamdulillah. Aja. Alhamdulillah. Ini apa sakit ya ternyata orang kena COVID itu. Padahal kok ini bukan COVID ini ya, ini Omikron. Di Taiwan kan masih melanda Pak, masih terus-terusan gitu loh. Ya. Ini satu rumah kena. Ini target saya. Hah? Kembali ke Pandil. Jadi mereka ini sebenarnya di YouTube ini tokoh halu ya. Karena banyak sekali apa yang dinarasikan mereka itu membohongi netizen. Iya. Asli membohongi pakai kedok yang ini. Kedok yang sangat bertolak belakang dengan keasliannya ya Pak. Jadi yang dia pakai itu topeng. Tapi yang kali ini si Bedo salah orang. Dia pikir Bang TIC itu bisa diajak settingan. Ya, jadi kan dia terlalu maksa itu. Ayo Telegram, ayo hubungi. Waktu pas dihubungi itu saya yakin dia pasti ngomong gini, udahlah TIC, kamu nggak usah kita damai aja. Ayo kita buat konten, nanti kita ini kamu jangan ini. Jadi buat settingan gitu. Tapi salah orang, Mbak DJ nggak mau. Kalau mau live ya udah langsung berhadapan kayak gitu di live, kasih link StreamYard ya kan. Nanti Bang DJ mau tanyakan di mana yang namanya itu Habib Syiah di Aceh, di mana lokasinya, di mana posisinya, biar kita datangin sama-sama gitu. Terus yang kamu bilang udah pastikan ada namanya siapa. Terus nanti yang katakan Bung Lubis bawa hadis Syiah, hadisnya yang mana rekamannya, itu yang mau ditanyakin. Simple. Yang diminta Ya, semua tidak terlepas dari jangan-jangan mereka pengen memprovokasi gitu. Contoh seperti Joko Bengek ya, di grup mengajak menumbangkan pos ronda Bang TIC. Itu juga masuk dalam satu kategori provokasi. Kemudian Babi Aldo ya berkomplot dengan orang-orang itu untuk ini Bang TIC, memprovokasi bahwa memfitnah bahwa Syiah dan lain-lain. Itu sama, polanya semua sama. Sekarang ributnya Samsudin ya. Kenapa tiba-tiba muncul AW, muncul Joko Bengek yang membela, ya kan?
Itu semua mereka mengajak. Sekarang mana ada Bang TIJ sekarang mengajak di dalam kontennya. Serang dia nggak ada. Ada. Iya, Bang TIJ itu nggak pernah mengajak kita rame-rame untuk menyerang channel orang lain. Nggak ada. Benar-benar nggak pernah Bang TIJ itu memberikan hal yang mengomandoi gitu ibaratnya. Belum mengajak jadi penengah untuk mendamaikan TIJ dulu pernah. Tapi kita udah legowo, tetapi mereka yang enggak, kita kan membahas Sodik juga, kita kenapa? Ada aduan dari ini contoh Bunda CDA gitu ya, itu orang korban gitu ya. Ya wajar lah korban menanyakan, itu nggak ada yang salahnya gitu. Jadi nggak ada yang salah. Iya. Ya, Bang TIJ selalu membahas doubler dan itu semua rata dibahas semua. Sekarang kita contoh ya, kita lihat Joko Bengek itu. Sekarang nyerang Bang TIJ terus, hampir setiap hari omongan Bang TIJ. Artinya apa? Di situ ada muatan bahwa Joko Bengek ini benci dengan TIJ. Iya, betul. Itu jelas. Bukan sikapnya, iya, tapi memang dia memang benar-benar gitu loh. Membenci Bang TIJ. Begitupun dengan yang lainnya. Semua dihalalkan. Untuk menyerang Bang TIJ. Gini Pak, saya ngomong sama Joko Bengek, ya kalau di dalam hatimu ada kebencian sedikit pun kepada Bang TIJ, tunggu waktunya kamu. Iya, si Joko Bengek kan juga pernah kan mengakui bahwa Bang TIJ di Aceh adalah bla bla bla. Iya. Sekarang dia menghina loh. Betul. Dia mencemooh Bang TIJ. Balik jauh pokoknya dari apa dulu enggak? Yang... Ya, wajar kalau saya ngomong bahwa si Joko Bengek munafik. Ya. Iya. Sekarang kan mereka ini sekarang kan lagi kerja sama masalah apa itu si Joko Bengek, si Awi, siapa lagi metal itu nggak tahu mau bikin lembaga hipnotis di Blit sama si bareng-bareng mau kerja sama karena kenapa pola-pola nipu cara-cara menggunakan trik-trik sulap itu udah nggak laku lagi gitu ya. Sekarang mau cari ilmu baru untuk ke depan bisa nipu orang lagi yaitu hipnotis. Wah, iya Kak. Ujung-ujungnya ngadain seminar yang harganya 1 juta. Hipnotis. Si Joko Bengek ngomongin hipnotis. Dia mencoba menghipnotis netizen aja nggak berhasil kok. Biar percaya sama dia. Ya, apalagi hipnotis beneran. Dia menghipnotis netizen aja nggak berhasil. Terlihat bodohnya gitu. Joko. Dulu itu sampean yo jangan kritik Samsudin aja. Itu GNS kan di Ngawi. Kritik itu GNS. Kalau enggak ayo kita samperin teater. Enggak berani, Pak. Kan lucu gitu. Kan gini, dulu flashback ya, si Arya membawa berita melawan Bang TIJ. Alasannya apa? Alasannya melindungi emansipasi wanita. Gitu. Si Alim juga dulu. Nyatanya malah ngata-ngatain wanita. Itu kelihatan sekali dobolnya itu. Dobolnya kelihatan. Ngata-ngatain sampai parah ya ke wanita ya Pak. Ya. Sekarang si Arya kolaborasi dengan Bapak Aldo. Para netizen mestinya cerdas lah. Makanya benar ya, orang baik itu berkumpulnya dengan orang baik. Ya Pak An ya. Nanti kubu-kubu yang bersebelahan, buzzer-buzzer yang bersebelahan itu sebenarnya udah settingan, bro. Kita diprovokasi, kita diadu domba untuk saling menghujat. Kita jangan terjebak gitu. Dan mumpung di kesempatan hari ini juga di channelnya Yesaidil, kita juga berbela-sungkawa terhadap kejadian Arema dan Persebaya di Kanjuruhan. Kita sangat berbela-sungkawa. Saya juga dari Taiwan mengucapkan untuk fanatik buta, ya. Fanatik buta terhadap apapun itu akan merugikan diri kita sendiri, itu akan merugikan persatuan dan kesatuan kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Iya, kita belasungkawa. Kita jangan terlalu fanatik bola atau apapun lah.
Jangan terlalu Ya, fanatik. itu harus jadi pelajaran lah, harus jadi pelajaran untuk ke depan gitu ya. Para supporter itu namanya bola itu kan bukan ini, bukan adu berantem, adu fisik gitu ya. Jiwa ya. Harus terus kita malu sama negara lain nggak ada gitu. Ya itu tadi yang di mana-mana namanya provokator ya sangat membahayakan. Itu contoh nyatanya ya ini Aremania ini kan. Itu kan kalau nggak ada provokator yang namanya provokasi ya nggak akan terjadi hal seperti itu. Coba ya kan. Intinya kita berbelasungkawa, semoga kedepannya tidak ada kejadian-kejadian seperti itu yang amin. Iya. Kaget Pak, saya Pak dengar beritanya tadi pagi, ya Allah, Indonesia Raya merdeka. Kapan toh jadi yang maju gitu ya Pak? Kok bisanya begitu aja ya, beraninya tuh sama keluarga sendiri, saudara sendiri gitu, ibaratnya gitu. Nunggu caplos dari sosial nanti. Iya, donasi miris gitu ya, Pak. Ya, balik lagi ke tadi, miris saya ya. Ketika orang yang berteriak-teriak sebagai pejuang ya kebenaran itu nggak nampak sama sekali di Babe Aldo. Kemudian Joko Bengek yang berkoar-koar tentang Samsudin, tebelnya Samsudin, sekarang tidak berkoar-koar ke situ. Ya polanya hampir sama Pak. Miris gitu. Katanya dapat mobil itu benar apa enggak? Gue nggak ngurus itu, nggak ngurusi Joko Bengek lah. Ya itu kita, itu kan ini apa pancing-pancingan itu, tapi kita tetap gini, kita tetap apa yang dia narasikan itu yang kita apa masalah. Dan pokoknya kalau Babe Aldo Sodik tidak ada permintaan maaf di publik, ya kita kritik terus. Kritik terus kenapa? Nanti biar nanti kedepannya tidak ada lagi korban baru gitu. Betul. Dan jangan lupa, nanti itu juga bergerilya, dia akunnya banyak itu. Ya, terus ini lagi saya pesan untuk netizen yang dulu katanya mau pasang badan kalau apa disenggol, itu kasihan itu Bapak Tua TV Malang itu lagi lagi belok itu ya. Coba sekarang masih aktif kayak? Masih, tapi sekarang lagi produksi film porno Bunda CDA. Ayo, teman-teman. Bocah tahu ya, dibilangin sudah. Pokoknya tidak ada beritanya Sambo sama-sama bohong. Ini saya nggak pernah ngikutin berita doboler yang nggak masuk akal itu, Pak. Males. Ya, kasihan, udah tua ya kan. Masa yang ditanamkan dosa jariah gitu. Ya ampun, sebegitunya ya. Berarti masih hidup tentunya ya. Kirain sudah udah ganti nama, layar tancap gitu ya. Layar tancap. Oh iya. Itu tah. Sering ada notifikasi muncul layar tancap itu punya orang itu. Iya, itu isinya kan isinya. Oh ya. Kirain siapa gitu layar tancap mesti muncul notifikasinya. Bule Prengus gitu. Iya, Bule Prengus itu siapa ya? Bule Prengus tambahin mambu saiki. Ya, lagi pada galau tuh, makanya. Jadi tim sukses ya. Nggak jadi. Mobil pinjaman hotel. Ya Allah, ya pinjaman guys yang bener ya. Lah ya jadi apa jenenge di YouTube udah dipanggil Gus saya anak gue banyak gaya. Nggak tahunya dirinya juga nggak ada yang banyak yang masuk. Tenang katanya. Tapi Samsudin itu sekarang live-nya di TikTok, Pak. Live-nya di TikTok itu kemarin malam tuh saya lihat kolaborasi sama Ki Sambung Roso itu tetap ngedobol. Ya, sekarang itu berarti gini, mereka menarasikan itu bahwasanya pesulap merah gitu ya.
gara-gara pesulap merah. Emang betul itu gara-gara pesulap merah. Tapi di belakang pesulap merah itu kan tahu sendiri. Kalau misalnya Bang TIJ itu dari dulu kontak-kontakan sama pesulap merah itu masalah saran, ini istilahnya apa? Saling berbagi informasi ya. Sama pesulap merah itu udah 3 tahun dari ke belakang, jadi. Iya. Itu. Jadi itu salah satu juga perjuangan dari Bang TIJ untuk membongkar semua mereka ini ya kan. Terus yang ada yang tiba-tiba datang ngaku-ngaku guru, itu kan langsung dibantah sama pesulap merah. Kamu siapa? Pandu ya, Mbak Pandu. Pandu itu Siawi itu. Iya, yang tadinya viral soal pesulap merah kayak pengacara dukun, si Jindan, si Ridwan Halu, terus Awe kan sudah menyatakan bahwa dia pansos awalnya, tapi kemudian kenapa masuk ke ranah situ dan membela Doboler bergabung dengan Joko Arek? Itu kan pertanyaannya. Akhirnya semua pernyataan soal pesulap merah semua sumir. Iya. Dan semua menghilang. Nah, ini kan jelas terbukti Doboler mereka. Apa yang dikeluarkan tentang pesulap merah itu fitnah, mana sampai sekarang? Menghilang semua. Samsudin menghilang. Pengacara itu si Firdaus malah sekarang sibuk dengan tahta sultannya. Menghilang toh, tapi di TikTok aktif ya Bang. Bukan begini loh, perseteruan dengan pesulap merah sekarang kan menghilang, ya kan? Betul, si pengacara Firdaus sekarang sibuk dengan status sultannya. Si Jindan sekarang sibuk dengan Denis Arista. Semua sibuk menghilang, tidak konsen terhadap apa yang menjadi tujuan mereka di awal. Artinya di sini apa? Mereka dobol semua. Iya, nggak konsisten ya. Yang pelaporan katanya laporin Bang TIJ juga, laporin pesulap merah juga, laporin semua gitu ya. Berarti itu kan nggak ada endingnya, nggak ada. Nggak ada endingnya. Yang tadinya sama si Firdaus mana sekarang? Yang para dukun itu yang tadinya berseteru dengan pesulap merah dan ini yang lain, nggak ada sekarang. Itu dengan sendirinya menunjukkan bahwa mereka itu adalah Doboler sejati. Doboler telet. Terus satu lagi ini lagi ya, yang Bang TJ tadi ngonten lagi ya. Ini untuk pengikutnya Arya ya, yang dulu sempet donasi sampai 2 kali masalah pelaporan. Itu kalian udah boleh nanya gitu. Kenapa sampai sekarang nggak jelas? Itu kan udah dipertanyakan lagi sama Bang TJ, mana pelaporannya? Itu dobol juga, itu raja dobol itu. Sudah setahun dari September to September ya, September to September setahun. Yang dulu katanya butuh 3 bulan, butuh 5 bulan, sekarang udah 12 bulan lebih. Mau tahun 2023 lagi. Saya bertemu kemudian di Sodik sudah hampir 10 bulan. Mana lagi? Para Doboler mana lagi yang kelihatan berbohong? Kelihatan semua. Iya, sekarang pura-pura nggak tahu. Iya. Kelihatan garang ya. Ya kan semuanya dibuka dengan istilahnya Bang TIJ lah, pesulap merah lah gitu kan. Tapi mereka menafikan kan hal itu. Seakan-akan dibalik ke Bang TIJ ini yang ngebacot doang. Pada aslinya mereka tuh sadar lah kalau Bang TIJ yang nyadarin mereka Bang. Gengsi aja, nggak mau ngakuin. Aslinya tuh ngerti lah apa yang dikatakan Bang TIJ itu benar sebenar-benarnya. Cuman gengsi. Kira-kira gini, oke ya, Pak Aldo betulin ya. Nggak berani di live-nya Bang TIJ ya. Nggak berani di live-nya Bung Lubis. Kira-kira bagaimana kalau Pak Aldo ini klarifikasinya di channel Yesaidil? Berani nggak Pak Aldo? Channel dia boleh coba, ayo.
Ya, nggak ada masalah. Kita nanti saya kan ini mewakili yang dia tuduhkan ya kan. Karena kenapa? Dia menuduhkan orang Aceh gitu ya. Habib Aceh si A. Saya punya juga ini, istilahnya punya juga nanti saya bantu dia. Udah di mana Do? Yang kata kamu Habib si A itu di mana yang di Aceh? Kita datengin. Kita datengin nanti bareng-bareng gitu. Di mana Do? Kasih tahu saya di mana alamatnya yang kamu katakan, kamu pastikan itu, pastikan ada namanya, pastikan beneran gitu ya. Coba kasih alamatnya, nanti saya bantu kita selidiki gitu ya. Karena kan di Aceh nggak boleh ada paham itu. Iya betul. Ya karena statementnya si Aldo ini kan bahaya nih. Bukan hanya ditunjukkan oleh Bang TIJ, tapi ada kata-kata ditunggangi. Ya, artinya kan jamak. Artinya kan jamak di sini. Iya betul. Dia pastikan, dia sendiri memastikan itu artinya jamak loh. Jangan salah. Itu bahasa bukan hanya satu orang. Saya pastikan itu untuk menekan netizen agar percaya omongan dia itu. Iya, menggiring opini netizen untuk lebih ke pernyataannya dia. Tetapi ketika pernyataan dia itu mengandung fitnah dan itu bukan hanya kepada satu orang, harus buktikan itu. Ya, ini kita baca komentar ini satu, ini agak lucu ya, agak geli gitu ya. Dilarang oleh Asep Sioma ya. Berarti Asep Sioma itu pemimpin mereka. Polisi ya, polisi dia. Enggak, pemimpin mereka. Pemimpin mereka. Berarti di bawah Asep Sioma mereka. Dulu ada yang ngomong dia itu polisi loh, yang datang Asep. Waktu teleponan bareng saya itu, zaman dahulu kala itu ada. Benar, tidaknya berani klarifikasi lah. Ya, nggak berani dibanting, nggak berani di channelnya Bung Lubis di Saidil. Iya. Buktikan tuduhan Anda itu. Ini si Apin nih naik dong. Sekali-sekali Apin. Kangen Apin ini aku. Kangen sama si Apin nih, Pak. Iya. Siapa itu, Bang? Pak. Oh, jangan dikasih tahu. Sering komen di konten saya, sering komen. Orang Jawa ngomongnya wong Jawa. Ya, intel terselubung dunia sosial media. Sekelas Ado mengeluarkan statement seperti itu, tidak berani mengklarifikasi dengan orang yang sudah dituduh. Nah, itu orang aneh ya Pak Teplo. Pak Teplo naik, Pak Teplo. Oh, si Apin itu ini ya. Itu FCW itu. Apa iya? Iyakah? Benerkah si Apin itu itu? Karena jangan, kita juga harus punya intel terselubung. Mana nih Babe Aldo nih ya? Kapan nih mau klarifikasi nih? To the point gitu. Ya, yang dilontarkan. Kalau nggak berani di channelnya KCA deh. Yang dikatakan pansos. Saya itu juga untuk menanyakan itu. Karena beliau kan itu kan ini orang sibuk, katanya dia orang sibuk. Sibuk gimana? Kalau komen sampai subuh. Itu dulu ya, kalau tidak bisa membuktikan itu sudah termasuk satu kejahatan loh. Ya. Betul. Fitnah itu sudah termasuk kejahatan. Ayo Do, Aldo, naik dong Do. Kemana lu mau klarifikasi Do? Iya. Ini ada Aldo. Lu pernah berstatement ya kan bahwa lu nggak pingin dipanggil gelar, dipanggil aja Babe Aldo. Ternyata statementmu itu membahayakan Do. Membahayakan dan membagongkan. Bener apa enggak? Itu kemut ya Bang Akbar, nggak dengar suaranya. Halo tes. Ya, udah. Tapi kalau balas komen sampai subuh Pak, nggak sibuk dia.
Ya sama, sibuknya hanya bacot. Iya. Dia punya lebih dari satu konten YouTube dan isinya kan bacot semua. MPR Pak, MPR. Ya, mau berapa? Saya tuh dulu dipaksa, ada akun YouTube memaksa saya untuk masuk gabung ke tempatnya Aldo dulu. Enggak, saya nggak mau. Harimau Kupas, masih ingat? Ya. Nah, itu yang memaksa saya. Dan yang ngasih orang gila itu. Orang gila. Mana orangnya sekarang ya? Masih ada aktif kok, sering itu sama grup sana, Pak. Masih aktif itu, HK itu. Sering mana si Aldo, ya, Sodik, Sehrel, buktikan. Ya. Ya, buktikan tuduhan orang-orang. Buktikan kalau itu tidak benar. Silakan buktikan, iya. Kalau tidak membuktikan, ya jangan baper kalau netizen itu bertanya gitu. Betul. Belum yang dulu itu yang nyamperin saya itu, siapa itu si netizen NKRI, Anton. Saya itu kabakop loh, kalau kabakop tambah mending, tambah enak. Ya jenengan ke sana, ke Aceh sana, temui Pak PJ ngomong baik-baik. Cuman keluar-keluar. Mbak Dita mesti kelingan. Kelingan apa Pak Teplo? Kalau si Aldo ini concernnya mengkritik pemerintah, fokus saja ke sana. Ya. Kenapa ini ikut-ikutan mengkritik Bang TIC? Iya, pasti ada sesuatu, Pak. Iya, ada apa di situ? Membawa karisma, apa ya? Ada yang menunggangi, tunggang kuda. Enggak, berarti dia mungkin ini ya apa tuh suruhan Sodik ya. Bisa juga Mbak Bel tuh disuruh sama Asep Some juga ya. Tuh berarti Berarti lu sukanya mengkritik tiap hari. Sekarang lu dikritik kagak mau. Ya, jangan jadi pengecut lah tuh. Pas pampres. Ternyata kan, Pak, kita lihat ini si Babe Aldo ini kemana-mana punya tim, Pak. Jadi kalau dia melakukan sidak kemana itu ada timnya yang kamera, teriak-teriak, nanti viral. Itu sama persis itu di kubu sebelah juga. Punya supporter berarti ya. 11-12. Terus yang viral, yang viral disamperin ya kan, disyuting gitu kan. Ya ketika dia diviralkan gitu, nggak mau, baper. Egois. Ya, muncul tuh pembela-pembelanya kan di gerobak Some. Iya. Tapi Bang Akbar yang dulu apa tuh ada si Mahdi buku saya tampar pakai buku nasab, terus si Umar ya kan, yang ini si Syehril itu orang tuh kok nggak belain si Aldo. Iya. Udah diem itu semua. Kenapa Bang Akbar? Mungkin udah tahu Bang TJ itu seorang petani dan pengusaha kopi. Makanya mereka diem karena mereka nggak ada sawah mungkin. Ya Allah ya Rabbi. Makanya gaya rosok kok. Sekarang masih eksis apa? Emang masih eksis itu Ekeng itu? Eksisnya kan men-take down channel orang. Oh alah, gitu ya? Nggak kayak dulu yang kower sambil ngaji gitu nggak?
Iya, kalau misalnya sampai si Ranggas juga udah ini ya, entah di take down, entah di pribadi nggak tahu si Ranggas ya, udah hilang ya. Sempet saya kasih di tab komunitas itu linknya kan. Hilang tuh ya. Sekarang, berarti paniknya udah berlebihan itu. Siapa si Ranggas channelnya hilang? Bukan konten yang dulu yang masalah ngatain Bang TJ Syiah itu ya kan ada di pernah diupload sama si Ranggas. Saya naikin lagi di tab komunitas. Terus besoknya udah nggak ada lagi. Siapa yang naikin awalnya, Le? Yeah. Enggak, saya kasih share link aja, share link di tab komunitas. Ya, kalau yang saya upload, saya reupload itu langsung di take down sama Umar ya. Yang katanya itu saya Asep ya. Yang Asep yang atas, video Asep yang take down yang atas, yang bawah itu Umar, kan jelas ada namanya. Tapi dia ngaku-ngaku itu aku yang take down. Lucu. Kenapa gua blokannya? Data mana data? Iya Mbak Sidia. Dalam apa Pak? Kan calon sampean toh dulu. Apa toh? Apa? Ya saya. Toh. Orang punya aku aja jadi take down gara-gara yang itu satu kena peringatan sama YouTube sekarang. Ya namanya Cecep yang keluar mau siapa sih nama aslinya siapa? Kan ada nama aslinya yang melaporkan. Waktu bagi-bagi somai pertama-tama kali kenal itu ya apaan? Tuh kan. Tuh jadi dia tuh live, saya suruh bagikan live-nya dia kan live pakai apa itu yang YouTube bisa di-share itu loh. Apa sih satunya itu? Nah, terus saya itu disuruh bagiin. Ya tak bagikan toh. Sekarang baru kemarin ini tiba-tiba ada laporan dari YouTube video Anda dihapus karena ini di take down sama seseorang namanya Cecep siapa itu ya siapa lagi kalau bukan di gerobak besar. Itu yang lucunya lagi gini ya Bunda Sidia, itu videonya kan nggak ada provokasi, nggak ada apa-apa ya. Nggak ada video bagi-bagi siomay. Bagi-bagi siomay juga dilaporin, berarti kan kepanikannya berlebihan itu. Ya kan gengsi karena itu kan siomaynya diborong satu gerobak bagi-bagi di orang yang jalan. Gengsi kan karena bukan diri dia sendiri. Padahal ya nggak tahu lah. Maaf aja ya bukannya kita riak ya ya. Iya, enggak lucu aja gitu. Video itu kan video siomay. Masa di take down juga kecuali kalau misalnya video kan yang kita reupload punya dia ada yang narasi provokator gitu. Ini yang bawa gerobak somai juga di take down. Lucu. Lucu. Saya juga kaget loh. Ini video sosial ibaratnya ya bagi-bagi siomay gratis loh Yi. Satu gerobak itu dibeli diborong kan bagus loh kok di take down. Apa salah saya? Ini orang karena itu dia gimana? Malu ya mungkin ya, merasa malu karena apa? Dia sebagai sekjen masa sekjen haji jualan siomay. Ini loh, si gerobak siomay yang mengaku muhibin ya, gerobak siomay selalu mengaku muhibin. Kenapa dia tidak muhibin? Enggak, pertanyaan besar saya, kenapa dia tidak muhibin dengan Bang TIJ dan Saidi? Apakah tidak tercatat itu dia terus tidak muhibin? Ya, apakah Bang TIJ itu hanya seorang petani? Apakah Saidi hanya seorang servis HP? Lalu hilang kemuhibinannya gitu. Kan gobloknya biarin itu kita juga nggak pernah nggak pernah mencari dukungan. Kita beranalog kalau berkoar-koar bahwa ada seorang muhibin lalu dia berteriak-teriak kepada orang yang memang kita hormati, kita perlu pertanyakan kok kemuhibinannya. Ya, kecuali tidak pernah berteriak bahwa dia muhibin.
Dia movie bin-nya so TikTok ya. Jadi dia itu si SSR itu kalau saya lihat dia malu ketika videonya dilaporin ya. Maksudnya video yang bagi-bagi somai itu loh, malu. Dia ini. Tapi Haji masa jualan siomay. Ketua umumnya itu sekjen besarnya dia. Aduh, itu video dia sendiri tuh, saya disuruh nge-share gitu loh Pak An, share bareng saat dia live. Sudah berapa tahun yang lalu loh di take down. Berarti dia cari video makanya video-video yang ada dia langsung saya pribadi lihat. Berarti artinya gini, berarti dia itu pengennya channel Bunda CDA hangus. Makanya makanya video yang saya share dari dia itu nggak ada lagi untungnya, orang memang cuma satu itu, yang lainnya kan kolaborasi live gabung aja waktu awal-awal kita kenal. Saya nggak tahu kalau kesini dia bajigur gitu kan. Ternyata saya ketawa di gerobak saya Muhibinnya so TikTok. Muhibin sejati itu. Muhibinnya so TikTok. Iya. Malah gini, lucunya waktu siapa ya? Salamit. Kita bahas apa dia ya? Berapa? Subscribe-nya udah berapa? 1.000. Udah monetisasi. Udah, tapi saya nggak bisa. Wah, saya kalau bahas yang agak sensitif ngapain? Nggak peduli ya. Aku juga nggak apa-apa. Yang penting kan intinya kontennya kita ini edifikasi lah. Edifikasi dan memilih dasarnya. Kalau udah mau subscribe atau viewer atau monetisasi pusing saya nggak bisa. Iya. Aduh. Amel. Ya. Ada ini lihat ya. Arya ini. Ya, Arya. Gimana nih? Jangan nanti terlalu ngawur apa, kita statement terakhir aja ya. Iya. Ya kepada doubler maupun pembela doubler ya sadarlah ya. Si kumis lumba-lumba yang tadinya statement akan terus menggonggong ke Arya gitu ya. Sekarang gonggongannya berhenti. Si kumis lumba-lumba tuh. Ada apa ini? Dia anak buahnya, Pak. Iya. Pembela doubler dan doubler ini sama-sama gitu, sama doublenya. Iya. Gonggongannya sudah nggak ada. Bocah Amis. Sadar paling kemana itu? Bocah Amis apa itu kemana? Yang selalu merosting kita Pak. Iya sih, kalau si kumis lumba-lumba itu kan dulu dia sibuk tanya senjata. Pas sudah dijelasin sekarang udah nggak tahu ngobrol apa lagi, siapa lagi yang udah angkat. Saya mau nanya sih. Dulu channel-channel yang kecil-kecil itu yang nyerang kita rame-rame itu kemana semua ya? Makanya. yang kita Pak Aan sama DDA terus ini celana dalam Aan katanya. Kita menyuarakan tentang donasi semua itu kan banyak sekali channel-channel baru, termasuk yang dulu pernah mau nembak kepala saya itu yang disuarakan oleh itu karena induknya hilang. Induknya itu kan ini yang sekarang itu lagi produksi film porno ya. Iya, yang dulu ngomong saya pasang badan, siapa yang sentuh Pak Di, saya lawan saya dulu. Saya pasang badan. Iya. Ada yang mau nembak saya. Iya, nggak tahu ya pengangguran kita kerja ya. Ada perempuan yang nyerang DDA juga itu ya. Oh, sampai inget ketawa kita. Sampai memfitnah-fitnah katanya pernah connect ini nanyain donasi itu ke CDA. Padahal mana buktinya? Aduh, kok bisa ya orang fitnah tuh kayak gitu jahatnya.
nembusin aja enggak, katanya chatting. Oh, ngalang-ngalangin via Valen katanya. Codot itu nyebutnya. Apalagi karena suaranya Demi tonjos. Iya. Kemana saja mereka sekarang, Pak? Masih eksis kan? Masih nah. Ya Allah. Kalau kita lihat ini pada galau semua. Oh iya loh, dulu menyerang membabi buta sampai sekejamnya itu loh. Kita masih bertengger loh sampai sekarang. Woi, mana kalian? Ngatain orang nggak tahu aturan. Pesan buat aku yang punya akun boleh perengus mampu ya. Dia komen. Udah nanti enggak, sebenarnya gini, kita tuh sebenarnya nggak terlalu nggak ini ya, nggak pantas juga jangan ngomongin mereka habis energi gitu. Karena udah kangen ya. Iya, mengenang masa lalu ya di saat kita diserbu membabi buta. Jadi geli aja gitu loh. Jadi ketawa jadi ya ampun sampai aku dikatain mulutnya bau busuk apa itu sama si lumba-lumba. Menghina, aduh ya Allah, pokoknya ada aja. Iya, beralih semua dari potong gambar sana, potong gambar sini. Ada yang bikin channel isinya nyanyi-nyanyi doang. Ya, ada yang pokoknya Dawer dikatain pasang nomor rekening marah-marah nggak terima. Kasihan. Nanti mereka punya bahan. Ya udah, ya kita ini istilahnya untuk netizen coba berpikir dengan logis ya kan. Kenapa junjungannya itu nggak ada konsisten gitu ya. Terus harus dipertanyakan juga, jangan kita itu nyerang ke satu arah tapi kita nggak mempertanyakan junjungannya gitu. Kenapa nggak klarifikasi, kenapa ajak ketemu, itu kan harus dipertanyakan itu. Kenapa juga harus bergabung sama lawan itu harus dipertanyakan. Udah itu aja Pak An. Ya tetap kita kritik, kita suarakan kepada orang-orang yang tahu yang itu menjurus itu mic-nya Pak Bang Akbar kayaknya ya, noise ya. Seperti Pak Aldo, seperti si Sotik yang jelas-jelas sekali di dunia pencot YouTube ya, mereka sudah memfitnah, memberikan statement yang justru mengarah kepada fitnah ya, seperti apa yang disampaikan Pak Aldo tentang Syiah kepada Bang TIJ, terus si Sotik yang membawa nama Bang TIJ. Tidaknya kalau mereka pejuang itu harus berani tampil mengakui kalau memang salah ya salah, kalau tidak ya tunjukkan ketidaksalahanmu di depan publik, karena mereka juga mengeluarkan di publik itu aja. Dan Arya juga, Arya Sotik di lawan-lawan yang selama ini dikritik sama Bang TIJ, setidaknya ada keberanian lah ketika melawan, menyerang balik dengan cara-cara yang tidak etis dan elegan, justru akan menimbulkan perpecahan di antara umat gitu loh. Apalagi yang saya sayangkan ya Bapak Aldo itu menjurus ke SARA ya, dan itu harus ada klarifikasi dari Bapak Aldo dengan cara yang gentle gitu loh. Benar. Nah, gitu kan. Nggak sedea. Ya, kalau dari saya kalau dari saya ya saya menyarankan aja buat para netizen agar sadar diri ya, setelah tahu yang sebenarnya seperti apa, tolonglah berpikir yang cerdas gitu loh ibaratnya gitu. Jadi jangan mendukung orang yang kebenarannya belum tentu kejelasannya juga gitu. Jadi apa yang dibicarakan oleh panutan kita selama ini, saya Bang TIJ ya, kita dengarlah, kita cernalah, kita cermatilah benar apa enggak
nyata apa enggak, sesuaikan dengan kenyataannya. Jadi mereka udah pada gimana, jadi ayolah kita kembali ke yang benar saja, mikir yang waras saja gitu loh, jangan ngeblok ke orang yang nggak jelas gitu. Ayo kita berpikir sehat, itu aja dari saya di Taiwan. Terima kasih Bunda CDA, Pak An. Mbak Kabar udah tadi kan? Belum. Saya menolak lupa statement. Saya intinya menolak lupa atas statement, pernyataan, dan perbuatan yang tidak benar yang dilakukan oleh orang-orang yang selalu berkuar-kuar di YouTube. Sodik, Babe Aldo, dan teman-temannya. Saya menolak klarifikasi perbuatan, pernyataan, statement yang tidak jelas tersebut. Ya, harus ada ending ya. Harus ada endingnya, betul. Oke, terima kasih Bang Akbar, Bunda CDA, terus Pak An, terus sama netizen semua, Ayahmo, Arvin, FJW, terus Alam Alif, Pak Teplo, Muhammad Apin, Pak Teplo, Sri Muji, terima kasih udah nyimak dari tadi. Iya, dan dari netizen awal yang cuma nyimak doang nggak komen, terima kasih. Iya. Langsung kita netizen tutup. Gelap itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Bye bye.